Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Kenja no Mago. Seorang pria bernama Souma kini sedang bekerja di kantornya. Karena ia masih memiliki banyak pekerjaan, ia pun memutuskan untuk lembur. Saat larut malam, Souma akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Namun ketika ia akan pulang ke rumahnya karena kelelahan dan mengantuk, Souma tak sadar menyeberang jalan dan tertabrak mobil. Saat sadar, Souma kini telah menjadi anak kecil dan berada di dunia isekai. Beberapa tahun kemudian, Souma kini telah besar dan mengubah namanya menjadi Shin. Ia dibesarkan oleh seorang kakek bernama Merlin. Ialah orang yang sebelumnya memungut Shin di kereta kudanya sewaktu masih bayi dan merawatnya sampai sekarang. Walau masih anak kecil, Shin sudah bisa menggunakan sihir dan itu semua berkat ajaran dari Merlin. Shin bisa menggunakan semua elemen sihir, bahkan ia juga tak perlu merapalkannya. Di hutan itu, selain tinggal bersama Merlin, Shin juga ditemani oleh Melinda dan Michael yang juga tinggal di dalam hutan tersebut. Lalu karena sudah berumur 10 tahun, Merlin memutuskan mengajak Shin untuk berburu binatang iblis. Shin pun diajari cara menggunakan sihir pendeteksi, yang mana sihir itu bisa membuat Shin mengetahui di mana saja keberadaan binatang iblis. Ketika Shin mencoba sihir itu, ia ternyata bisa melihat semua makhluk hidup yang ada di hutan. Bahkan, ia juga bisa melihat Melinda yang berada di rumahnya. Shin berhasil menemukan binatang iblis dan bergegas pergi ke tempatnya. Saat menemukannya, tanpa ragu Shin langsung menyerang binatang iblis itu. Setelah mengalahkannya, Merlin seketika mengingat keadaan ketika ia menemukan Shin. Merlin kemudian menceritakan kepada Melinda dan Michael kalau Shin telah berhasil mengalahkan binatang iblis. Mereka pun terkejut sebab Shin masihlah seorang bocah berumur 10 tahun. Selain itu, Shin juga sangat cepat mempelajari sihir, bahkan bisa melewati latihan yang dilakukan oleh Michael. Esoknya, Merlin akhirnya memberitahu Shin bahwa ia sebenarnya bukan cucu kandungnya. Akan tetapi, Shin adalah bocah yang ia temukan di dalam hutan. Binatang iblis yang sebelumnya dikalahkan oleh Shin itu adalah binatang iblis yang menyerang orang tuanya. Shin mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah tahu mengenai hal itu, namun ia tidak mempermasalahkannya dan tetap menganggap kalau Merlin adalah kakek kandungnya. 5 tahun kemudian, Shin kini telah berumur 15 tahun dan saat itu ia tengah mengadakan pesta kedewasaannya bersama teman-teman dekat Merlin. Namun setelah Shin menanyakan siapa mereka, ternyata mereka adalah sang raja dan juga para pengawalnya. Sang raja bernama Dis, sementara pengawalnya bernama Chris yang merupakan anggota kesatria, serta Krin adalah ahli sihir dari kerajaan. Shin juga kini mengetahui kalau Michael adalah mantan komandan kesatria kerajaan. Merlin dan Melinda juga merupakan pahlawan kerajaan yang sudah pensiun, dan mereka berdua dulunya pernah menjadi suami istri. Lalu Shin mengajak mereka ke suatu tempat dengan melakukan sihir teleportasi. Mereka pun terkejut karena sihir itu adalah sihir tingkat tinggi. Saat telah berada di tanah yang kosong, Shin pun langsung mengeluarkan sihir terkuatnya. Mereka semua terkejut karena Shin memiliki sihir yang bisa menghancurkan satu kerajaan. Menurut Raja Dis, kekuatan Shin itu bisa merusak keseimbangan dunia. Bahkan, para negara lainnya pasti akan memperebutkan untuk mendapatkan Shin. Raja Dis memiliki saran agar Shin bersekolah di Akademi Sihir Kerajaan. Di akademi tersebut, tidak ada yang namanya status bangsawan, semua murni karena kemampuan individu. Di akademi itu juga, Shin nantinya bisa mendapatkan teman-teman yang seumurannya, serta mengukur kekuatan sihirnya. Shin pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Raja Dis. Shin akhirnya pergi ke ibu kota untuk bersekolah, serta ditemani oleh Merlin dan Melinda. Lalu ketika sampai di rumah mereka yang ada di ibu kota, mereka pun langsung disambut oleh para pelayannya, yang mana Raja Dis ternyata telah mempersiapkan semuanya untuk mereka. Merlin kemudian menyuruh Shin untuk pergi berjalan-jalan di kota, sementara mereka yang akan mengurus keadaan rumah. Shin pun pergi ke kota dan berkeliling melihat keadaan kota
hingga Shin pun tersesat dan masuk ke sebuah gang. Di dalam gang itu, Shin melihat ada dua orang wanita yang sedang diganggu oleh beberapa pria. Shin pun langsung menyelamatkan mereka berdua dengan menghajar orang-orang tersebut. Kedua wanita yang diselamatkan Shin bernama Maria dan Sisil. Mereka berdua pun berterima kasih kepada Shin karena sudah menolongnya. Shin yang melihat kecantikan Sisil malah membuat ia tak bisa berkata-kata. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah kafe untuk berbincang-bincang. Maria mengatakan bahwa ia dan Sisil akan bersekolah di Akademi Sihir Kerajaan. Shin pun memberitahu mereka bahwa ia juga akan bersekolah di akademi tersebut. Lalu, beberapa hari kemudian, tibalah waktunya untuk melaksanakan ujian masuk di Akademi Sihir. Ketika sedang melihat papan pengumuman, seorang pria bernama Kunta mendatangi Shin. Ia pun berusaha mencengkeram Shin, namun Shin langsung memegang tangannya. Kunta mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Shin pergi begitu saja karena ia juga berasal dari keluarga bangsawan. Akan tetapi seorang pria bernama August datang menegur Kunta. Ia mengatakan jika Kunta memanfaatkan kebangsawannya di akademi itu, maka sama saja ia melawan kerajaan. Sebab aturan yang berlaku dari kerajaan bahwa akademi sihir tidak boleh membawa status sosial setiap muridnya. Setelah Kunta pergi, August memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah anak dari Raja Dis. Lalu, ujian masuk akademi akhirnya dimulai. Shin pertama-tama melakukan ujian tulis dan dilanjutkan dengan melakukan ujian praktik. Ketika calon murid lainnya menunjukkan sihirnya, Shin merasa sangat malu melihatnya sebab mereka semua merapalkan mantra yang lebay, namun efeknya seperti tidak ada. Hingga ketika giliran Shin tiba, guru pengawas meminta Shin agar menahan kekuatannya sebab pesan dari sang raja, Shin harus menahan kekuatannya agar tidak menghancurkan tempat latihannya. Akan tetapi, setelah menunjukkan sihirnya, Shin tetap saja menghancurkannya. Padahal, Shin sudah berusaha menahan kekuatan sihirnya. Saat hasil ujian diumumkan, Shin menjadi nomor 1 dan August menjadi nomor 2. Untuk itu, Shin yang sebagai urutan pertama akan membacakan pidato penerimaan siswa baru. Malamnya, Shin yang sudah menerima seragam akademinya kemudian menghapus sihir yang ada di seragam itu. Ia pun menanamkan kembali 20 jenis sihir ke dalam seragamnya tersebut, sehingga membuat Melinda terkejut sebab seragamnya itu kini menjadi sangat luar biasa. Ia pun menyuruh Shin agar tidak memberitahukan tentang seragamnya itu kepada orang lain. Lalu saat akan maju ke atas untuk menyampaikan pidatonya, Maria dan Sisil sangat terkejut sebab Shin ternyata adalah cucu dari Merlin dan Melinda yang merupakan pahlawan legenda. Maria dan Sisil juga ternyata menjadi teman kelas Shin sebab mereka juga merupakan orang-orang yang berada di peringkat atas. Sisil kemudian meminta tolong kepada Shin agar membantunya melawan orang yang sering menindasnya, yang mana ternyata orang tersebut adalah Kunta yang mengaku menjadi tunangannya. Sisil pun menolak hal itu karena pernyataan Kunta itu hanyalah permintaan sepihak. Kunta lalu mengancam Sisil akan menurunkan jabatan ayahnya sebab jabatan ayah Kunta lebih tinggi daripada jabatan ayah Sisil. Namun August ternyata memergoki Kunta yang mengancam menggunakan jabatan ayahnya. August mengatakan akan memberitahu sang raja bila nantinya Kunta masih seperti itu. Shin merasa sepertinya Kunta masih akan berbuat sesuatu kepada Sisil. Ia ingin mengajak mereka bertemu dengan Merlin dan Melinda untuk membahas masalah tersebut. Mereka semua pun setuju pergi ke rumah Shin, begitu pula dengan pengawal August, yaitu Julius dan Thor. Ketika telah sampai di rumahnya, Shin memperkenalkan mereka semua kepada Merlin dan Melinda, yang mana saat itu juga ternyata Raja Dis sedang berada di rumahnya. Shin kemudian menceritakan masalah Sisil kepada mereka dan meminta untuk menuliskan ulang sihir di seragam Sisil. Namun sebelum itu, Melinda menanyakan apakah Sisil bersiap dipasangkan sihir di seragamnya. Karena sihir yang ditanamkan sihir nantinya itu sangat banyak, sehingga seragam Sisil memiliki banyak sihir pelindung. Merasa kalau ia tidak pantas mendapatkan seragam itu,
Sisil akhirnya mengaku dan meminta maaf kalau ia telah memanfaatkan Shin. Ia melakukan itu agar Shin mau membantunya menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi, ia tidak menduga kalau Shin akan menanamkan sihir pelindung di seragamnya. Sisil yang sudah mengakui perbuatannya kini membuat Melinda luluh. Sebab Sisil sudah berani jujur dan tidak langsung menerima seragamnya diberikan sihir. Shin akhirnya menanamkan sihir pelindung di seragam Sisil. Mereka pun terkejut sebab Shin bisa menanamkan banyak sihir di seragam itu. Menurut sang raja, jika pihak militer dari negara lainnya sampai tahu, bisa saja nantinya akan terjadi peperangan. Untuk itu, Shin tidak boleh mengatakan tentang sihir pelindung yang sudah ia tanamkan. Setelah itu, Raja Dis juga meminta Shin agar menanamkan sihir pelindung di seragam August. Begitu pula dengan Julian dan Thor yang seragamnya kini dipasangi sihir pelindung. Esoknya, ketika masuk ke sekolah, gurunya terlebih dahulu menjelaskan mengenai gedung-gedung yang ada di sekolah itu, sebab mereka adalah murid baru dan belum mengetahui kondisi akademi tersebut. Gurunya juga memberitahu mereka untuk bergabung dengan salah satu kelompok belajar. Ada kelompok sihir serangan, sihir yang menciptakan alat-alat, serta kelompok sihir fisik. Salah satu temannya yang bernama Alice kemudian menanyakan kalau Shin akan bergabung dengan kelompok yang mana. Shin mengatakan bahwa ia tak ingin bergabung dengan kelompok manapun. August lalu memberikan saran agar Shin membuat kelompoknya sendiri saja. Gurunya pun juga setuju bila Shin membentuk kelompok belajar yang baru. Untuk membentuk kelompok belajar yang baru, syaratnya adalah memiliki 5 anggota yang aktif serta guru pembimbing. Ia sendiri mengajukan diri untuk menjadi guru pembimbing mereka, sementara para teman-teman kelasnya yang lainnya langsung meminta untuk bergabung dengan kelompok Shin, sebab mereka penasaran dengan kegiatan apa saja yang akan dilakukan nantinya jika mereka bergabung dengan kelompok belajar Shin. Karena syaratnya sudah dipenuhi, kelompok belajar Shin akhirnya resmi dibentuk. Sementara itu, Raja Dis sedang melakukan pertemuan dengan kepala komandan kerajaan dan kepala penyihir kerajaan. Menurut kepala penyihir kerajaan, sepertinya kemunculan iblis kali ini sangatlah tidak biasa. Para iblis setiap harinya terus bermunculan, namun dalam jumlah yang kecil sehingga kemunculannya tidak menonjol. Kemungkinan itu disebabkan karena adanya yang sengaja memancing kemunculan iblis. Sang raja pun memerintahkan agar kelompok pemburu iblis menyelidiki tentang kemunculan iblis ini yang tidak biasa. Sementara itu di kediaman Kunta, ayahnya sangat marah kepadanya sebab ia telah ditegur oleh Raja Dis karena Kunta menyalahgunakan statusnya. Ayahnya akhirnya memutuskan untuk mengurung Kunta di kamarnya sebagai hukumannya. Lalu seorang pria bernama Storm kini datang ke rumah Kunta. Storm adalah salah satu guru SMP Kunta yang mengajarkannya bagaimana cara menggunakan sihir. Saat masuk di dalam kamar Kunta, ia melihat Kunta yang sedang diikat. Ia kemudian mendoktrin Kunta agar menyerang Shin yang menjadi pengganggunya. Sementara itu di sekolah, Shin memberitahu teman-temannya bahwa mereka bisa menemukan iblis dengan melakukan sihir pendeteksi. Energi sihir iblis terasa sangat buruk, sehingga dengan sihir pendeteksi mereka bisa menemukannya. Shin juga memberitahu mereka bahwa saat usianya masih 10 tahun, ia pernah melakukan perburuan iblis dan berhasil mengalahkannya. Saat itu, ia melawan binatang iblis beruang yang sangat besar. Teman-temannya pun terkejut sebab walau baru berumur 10 tahun, Shin sudah bisa mengalahkan iblis. Lalu ketika akan pergi ke kelas, Shin tiba-tiba merasakan adanya energi sihir iblis, yang mana ternyata itu adalah Kunta yang langsung menyerang mereka. Shin mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Kunta barusan itu memiliki niat untuk menghabisi mereka. Kunta pun semakin tidak terkendali dan akhirnya berubah menjadi iblis. Shin lalu menyuruh August untuk membawa pergi teman-teman mereka. Karena tak ingin menjadi beban dari Shin, para teman-temannya memutuskan untuk pergi. Kunta yang telah menjadi iblis kini mulai maju menyerang Shin. Shin berhasil menghindari serangan Kunta dan menyerang balik.
Namun Shin terkejut karena serangannya ternyata mempan, padahal ia hanya berniat memperlambat pergerakan Kunta. Ia juga heran karena Kunta masih bisa berbicara, padahal orang yang menjadi iblis pastinya sudah hilang kesadaran. Menurut Shin, kemungkinan Kunta belum sepenuhnya menjadi iblis dan masih bisa dikembalikan lagi. Akan tetapi, karena serangan Kunta yang tak kunjung mengenai Shin, ia akhirnya memutuskan untuk meledakkan dirinya agar semuanya menjadi hancur. Shin yang sudah terdesak dan tak punya pilihan lain lagi, jika ia tidak segera menghabisinya, maka seluruh akademi bisa hancur. Shin akhirnya memutuskan menghabisi Kunta dengan pedang sihirnya. Setelah kejadian itu, Shin mengatakan kepada teman-temannya bahwa Kunta yang menjadi iblis itu sangatlah aneh. Ketika menjadi iblis, Kunta masih bisa berbicara serta kekuatannya juga lemah. Ia menduga kalau Kunta sepertinya telah dijadikan bahan eksperimen. Lalu, saat pulang ke rumahnya, ternyata Raja Dis sedang menunggunya. Raja Dis ingin memberikan Shin medali pahlawan karena telah mengalahkan iblis. Ia pun meminta izin kepada Merlin dan Melinda. Mereka berdua sebenarnya tidak setuju bila Shin harus dipublikasikan. Namun karena Raja Dis berjanji tak akan memanfaatkan Shin dan melibatkannya dalam politik kerajaan, mereka berdua akhirnya setuju bila Shin diberi medali pahlawan. Sementara itu pembimbing kelompok belajar Shin kini kedatangan banyak murid yang ingin bergabung dengan kelompok Shin karena telah menghabisi iblis manusia. Gurunya pun setuju untuk menyeleksi mereka, tapi ia hanya akan menyeleksi orang yang bisa menggunakan sihir ruang waktu. Setelah melakukan seleksi, didapatlah 2 siswa, yaitu Bin yang memiliki toko pandai besi, serta Olivia yang memiliki restoran terkenal di ibu kota. Di sisi lain, para anggota dari Biro Penyidik Kerajaan kini mendatangi Storm yang dicurigai atas keanehan yang terjadi pada Kunta. Storm lalu menanyakan apa tujuan mereka datang mencarinya. Biro Penyidik mengatakan bahwa mereka ingin agar Storm bergabung bersama mereka dalam melakukan penyelidikan. Saat ini, mereka sedang mengumpulkan para penyihir ahli untuk melakukan penelitian kepada tubuh Kunta yang menjadi iblis. Mereka ingin mendengar pendapat dari Storm mengenai tubuh dari Kunta. Akan tetapi, saat telah sampai di suatu tempat, Storm menyadari kalau mereka sepertinya bukan pergi ke ruang penelitian. Dan benar saja, para anggota Biro Penyelidikan beserta para kesatria kini mengepungnya. Mereka sudah tahu kalau insiden yang menyebabkan Kunta menjadi iblis itu adalah karena Storm. Storm mengatakan bahwa ia memanglah yang membuat Kunta menjadi iblis. Semua itu ia lakukan hanyalah untuk membuat eksperimen. Karena eksperimennya telah selesai, Storm kini memutuskan untuk pergi dari ibu kota. Sementara itu, Shin merasa bingung dengan pedang yang ia inginkan. Sebenarnya, ia ingin pedang yang tipis, tapi pastinya pedang itu akan gampang rusak. Salah satu temannya yang bernama Tony menyarankan agar Shin membuat pedang yang bilahnya bisa diganti. Dengan begitu, gagangnya bisa digunakan berkali-kali walaupun nantinya pedangnya patah. Mendengar hal itu, Bin lalu menyuruh Shin untuk mampir ke tempatnya, sebab ia ingin segera mencoba ide yang baru saja dikatakan oleh Tony. Namun ketika mereka sedang menuju ke tempat Bin, tiba-tiba saja mereka mendengar adanya ledakan dan memeriksanya, yang mana ternyata saat itu Storm tengah menghajar para biro penyidik kerajaan yang mengepungnya. Mengetahui kalau Storm adalah penyebab Kunta menjadi iblis, seketika Shin langsung maju menyerangnya. Akan tetapi, serangannya itu semua bisa dihindari oleh Storm dengan melakukan sihir terbang. Storm mengejek Shin karena tak bisa terbang di udara. Namun dengan sepatunya yang telah ditanami sihir, Shin bisa mendekatinya dan menyerangnya. Serangannya itu membuat penutup mata dari Storm terbuka, sehingga Shin menyadari kalau Storm ternyata memiliki mata merah, yang artinya ia juga seorang manusia iblis. Storm marah karena identitasnya kini telah diketahui. Ia pun berniat menyerang Shin dengan sihir terkuatnya untuk menghabisinya. Akan tetapi, Shin ternyata sudah mempersiapkan sihirnya untuk menghabisi Storm. Dan saat persiapan sihirnya telah selesai,
Shin langsung saja menyerang Storm. Setelah melakukan serangan itu, ia merasa sepertinya ada yang aneh. Sebab sihir yang Shin keluarkan tadi seharusnya tidak mengeluarkan ledakan seperti sebelumnya. Apalagi sampai mengeluarkan ledakan yang besar. Sebab sihirnya itu hanya memanfaatkan sinar matahari. Ia merasa sepertinya Storm masih hidup. Namun ketika melakukan sihir pendeteksi, ia sudah tidak merasakan keberadaan dari Storm. Esoknya, Shin dan yang lainnya kini pergi ke toko pandai besi milik Bin. Shin lalu memberitahu August bahwa ia yakin kalau Storm masih hidup. Sebab sebelumnya, ia juga sudah mencoba menggunakan sihirnya itu di dalam hutan. Namun hasilnya tidak sama seperti ketika ia melawan Storm. Kemungkinan Storm sengaja memberikan ledakan besar untuk mengecoh mereka. August lalu menyuruh Shin untuk memesan apa saja ketika sudah berada di rumah Bin. Sebab ia sadar bahwa hanya Shin lah yang bisa mengalahkan Storm. Saat sampai, Shin lalu memberitahukan pedang apa yang ia inginkan. Ayah Bin sangat berterima kasih karena mereka akan membuatkan senjata untuk pahlawan baru. Beberapa hari kemudian, Shin kini tengah bersiap-siap untuk diberikan penghargaan. Lalu, ketika ia pergi ke ruang kerajaan, ia sangat gugup sebab saat itu banyak sekali orang yang datang melihatnya. Raja Dis kemudian memberikan medali pahlawan kepada Shin. Hal itu dimaksudkan sebagai penghargaan dari kerajaan atas jasanya yang sudah mengalahkan iblis. Raja Dis juga mengumumkan janjinya kepada orang-orang yang hadir bahwa ia tidak akan memanfaatkan Shin untuk urusan politik. Jika ia melakukannya, maka keluarga pahlawan akan meninggalkan kota. Untuk itu, ia ingin agar orang-orang juga selalu mengingat janjinya. Esoknya, saat berada di sekolah, Shin memberitahu teman-temannya untuk menaikkan level mereka. Sebab belakangan ini telah banyak terjadi insiden berbahaya. Jika nanti terjadi sebuah insiden lagi, ia ingin mereka sudah siap menghadapinya. Untuk itu, Shin akan melatih mereka agar bisa menggunakan sihir serangan dan sihir pertahanan. Namun sebelum itu, Shin harus memeriksa seberapa besar energi sihir yang mereka bisa kendalikan. Sebab untuk menggunakan sihir tingkat tinggi, mereka harus bisa mengendalikan sihir yang besar. Shin pun menjelaskan kepada mereka dalam penggunaan sihir dibutuhkan energi sihir sebagai bahan bakarnya. Jadi, untuk bisa menggunakan sihir tingkat tinggi, maka mereka harus bisa mengendalikan energi sihir yang besar. Ia lalu menyuruh Maria untuk membuat sihir lapisan pelindung. Namun saat memeriksanya, sihir pelindung Maria sangatlah tipis. Itu menandakan kalau Maria belum bisa mengendalikan sihir yang besar. Shin mengatakan bahwa sewaktu ia melawan Storm, sihir tingkat tinggi yang ia lancarkan, Storm melawan sihir tingkat tingginya hanya dengan sihir lapisan pelindung. Mereka pun terkejut sebab waktu itu mereka mengira Storm menggunakan sihir tingkat tinggi juga. Shin menjelaskan dengan energi sihir yang cukup, maka mereka akan bisa menahan serangan sihir yang kuat dengan lapisan pelindung. Shin lalu menunjukkan setengah energi sihirnya yang bisa ia kendalikan. Sementara itu, di kerajaan Bluespia, Storm ternyata masih hidup dan hanya mengalami luka saja. Seorang wanita bernama Miria datang melaporkan kepadanya bahwa kerajaan Bluespia kini tengah bersiap untuk berperang. Storm pun senang karena apa yang terjadi kini sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, Shin pergi ke rumahnya dan membawa teman-temannya. Ia memberitahukan Merlin dan Melinda bahwa ia ingin melakukan latihan sihir bersama teman-temannya. Mereka berdua pun tidak keberatan bila Shin akan mengajari sihir kepada teman-temannya. Merlin memberitahu mereka bahwa sihir yang digunakan Shin memanglah unik karena Shin tidak membayangkan hasil akhirnya, melainkan proses terjadinya sihir tersebut. Dengan begitu, Shin mampu membuat dan menciptakan sihir baru. Merlin pun menunjukkan sihir teleportasi yang sering digunakan oleh Shin. Jika mereka mempelajarinya dengan baik, mereka juga pasti bisa memakai sihir yang digunakan oleh Shin. Setelah itu, mereka pergi ke toko Bin
dan melihat senjata Shin yang telah selesai. Shin sangat senang karena senjata itu sesuai dengan apa yang ia mau. Lalu August memberitahu Shin bahwa ia ingin menerapkan model senjata itu kepada kerajaan. Sebab dengan senjata model seperti itu, biaya untuk pembuatan senjata juga bisa berkurang. August mengatakan sebentar lagi perang akan terjadi. Kerajaan Bluespia kini sedang mempersiapkan pasukan dengan skala besar untuk menyerang mereka. Jika perang terjadi, bisa saja mereka juga yang menjadi murid Akademi Sihir akan ikut terlibat untuk membantu peperangan tersebut. Beberapa hari kemudian, peperangan pun kini telah dimulai. Akan tetapi kerajaan Bluespia mendapatkan kabar bahwa pasukan barisan depan mereka telah dikalahkan. Sang raja pun heran sebab menurut informasi kerajaan Dis sedang sibuk melawan iblis. Lalu seorang pengawal lagi datang memberitahu sang raja bahwa ibu kota kerajaan Bluespia kini sedang diserang oleh binatang iblis. Karena tak bisa terus menyerang, sang raja akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur dan menghabisi iblis yang ada di ibu kota. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Bluespia, kekacauan kini tengah terjadi, yang mana ternyata itu semua adalah rencana dari Storm. Ia pun memerintahkan Miria, yang juga kini telah menjadi iblis, untuk menunggu pasukan Raja Bluespia, sehingga ketika pasukannya datang, ia juga akan menghabisinya. 3 hari kemudian, Raja Bluespia kini telah tiba di kerajaannya. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk membasmi para iblis yang ada di kota. Lalu saat ia masuk ke dalam ruangannya, Storm ternyata sudah menunggunya. Ia pun langsung saja menghabisi raja dari kerajaan Bluespia. Para pasukan dari kerajaan Dis kemudian mendatangi kota Bluespia. Informasi yang mereka dapatkan ternyata benar kalau kerajaan Bluespia telah hancur. Dari kejauhan, terdengar suara Storm yang menyambut kedatangan mereka. Komandan kesatria kerajaan kini menyadari kalau Stormlah yang sudah merencanakan peperangan antar kerajaan. Para warga kerajaan Bluespia juga kini telah menjadi manusia iblis. Karena tak bisa melawan, komandan kerajaan akhirnya mundur dan melaporkan hal itu kepada Raja Dis. Di sisi lain, Akademi Sihir diperintahkan untuk melakukan latihan bersama dengan Akademi Kesatria. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan para murid ikut dalam membasmi iblis. Namun ketika latihan gabungan dilakukan, ternyata penyihir dan kesatria tidaklah akur. Terlihat saat para murid Akademi Kesatria selalu meremehkan murid Akademi Sihir. August kemudian meminta agar Shin dan yang lainnya tidak perlu turun tangan. Ia ingin agar para murid Akademi Kesatria saja yang mengalahkan iblisnya. Dalam pelatihan itu, mereka diawasi oleh Sik dan Chris. Saat masuk di dalam hutan, August memberitahu mereka berdua bahwa para kesatria akan mengalahkan iblis sendirian tanpa bantuan mereka. Tak lama kemudian, binatang iblis pun kini telah datang. Chris menyuruh para kesatria untuk bersiap-siap menghadapinya. Ketika binatang iblis itu datang, para kesatria malah kelabakan melawannya. Bahkan mereka hampir saja dihabisi. Untungnya Shin datang menghabisi binatang iblis itu. Sik kemudian menyadarkan para kesatria bahwa mereka tidak boleh menganggap lemah musuhnya, apalagi sampai meremehkan teman mereka sendiri. Tujuan dari latihan gabungan ini adalah untuk membuat kesatria dan penyihir menjadi kompak. Untuk itu, mereka tidak boleh egois dan menganggap mereka yang paling kuat. Sisil lalu mengobati luka dari para kesatria itu, yang membuat para murid kesatria menjadi suka kepada Sisil dan memberikan perhatian lebih kepadanya. Shin yang melihatnya malah membuatnya kesal sebab gadis yang ia sukai kini sedang didekati oleh para pria. Lalu Chris menyuruh mereka kembali untuk bersiap-siap menghadapi binatang iblis. Namun ketika Shin mendeteksinya, ternyata binatang iblisnya berjumlah sangat banyak. Shin pun meminta kepada Chris agar ia saja yang menghabisi para binatang iblis itu. Chris setuju dan menyuruh murid yang lainnya untuk mundur karena mereka hanya akan mengganggu saja. Dari arah binatang iblis itu muncul para murid yang lainnya dan menyuruh mereka untuk pergi sebab di belakang mereka terdapat ratusan binatang iblis. Para murid kesatria pun menjadi takut
karena sebelumnya satu binatang iblis saja mereka sudah kewalahan melawannya, apalagi harus melawan binatang iblis dalam jumlah ratusan. Akan tetapi Shin yang sudah kesal dari tadi ternyata sengaja meminta untuk menghabisi binatang iblis itu karena ia sangat ingin melampiaskan kekesalannya. Ia kemudian mengeluarkan sihir tingkat tingginya dan dalam sekejap saja langsung menghabisi semua binatang iblisnya. Para murid kesatria sangat terkejut melihat kekuatan dari Shin. Mereka pun sadar kalau Shin yang merupakan pahlawan baru mereka memanglah sangat kuat. Setelah itu, mereka kini akhirnya bisa akur dan melawan iblis secara bersama-sama. Shin dan yang lainnya membantu melemahkan iblisnya dengan sihirnya. Sementara para kesatria yang menghabisi iblis itu dengan pedangnya. Sik dan Chris senang karena murid penyihir serta murid kesatria sudah memiliki koordinasi yang bagus. Lalu, Chris menanyakan kepada Shin tentang sihir yang digunakan kepada teman-temannya. Menurutnya, sihir August dan yang lainnya itu sudah setara dengan penyihir kerajaan, bahkan mungkin sudah melebihinya. Ia ingin agar Shin mengajarinya juga bagaimana cara menggunakan sihir. Sebab pasti Shin memiliki metode khusus dalam mengajari teman-temannya. Shin pun bersedia mengajari Chris menggunakan sihir seperti dirinya. Namun, August yang mendengar percakapan mereka menolak jika Shin harus mengajari Chris menggunakan metodenya. Karena jika Shin mengajari Chris, maka itu sama saja Shin masuk ke dalam militer kerajaan. Sedangkan kerajaan sudah berjanji tidak akan memanfaatkan Shin. August memberitahu Chris bahwa memang ia dan teman-temannya sudah memiliki sihir yang kuat. Akan tetapi, ia juga sudah memberitahukan kepada teman-temannya yang lain untuk merahasiakan kekuatan mereka, sebab jika kerajaan tetangga mengetahui kekuatan mereka, bisa saja peperangan akan terjadi. Untuk itu Shin tidak boleh sembarangan menyebarkan metode sihirnya. Setelah pelatihan gabungan selesai, August dan yang lainnya kini berkumpul. August memberitahu mereka bahwa setelah mereka lulus nanti, kelompok belajar Shin akan masuk dalam pengawasan tingkat nasional dan kemungkinan akan menjadi regu khusus dari August. Shin pun meminta maaf kepada teman-temannya karena ia sudah mengubah masa depan mereka. Namun, para teman-temannya ternyata malah senang dan tidak marah kepadanya, sebab kini masa depan mereka sudah bagus, yaitu menjadi regu khusus kerajaan. Orang tua mereka pastinya akan bangga kepada mereka. Shin mengatakan kalau mereka memang senang, maka ia akan mengajari mereka lagi tentang sihirnya, sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat lagi dan nantinya bisa menyelamatkan dunia. Pelatihan mereka pun terus dilakukan untuk membuat mereka semakin kuat. Akan tetapi August memberikan informasi yang ia dapatkan bahwa kerajaan Bluespia kini telah hancur dan diporak-porandakan oleh iblis. Jumlah manusia iblis juga kini semakin bertambah banyak. Shin pun menyadari kalau itu semua pastinya perbuatan dari Storm. Untuk itu, ia memberitahu teman-temannya bahwa ia ingin mengadakan kemah pelatihan sihir, sehingga mereka bisa fokus memperkuat sihir mereka. Shin kemudian memberitahukan hal itu kepada Merlin dan Melinda. Mereka berdua pun setuju bila Shin mengadakan kemah pelatihan sihir. Namun mereka berdua ingin agar mereka yang menjadi pengawasnya. Lalu saat libur musim panas, kemah pelatihan mereka akhirnya dimulai. Mereka pun berangkat menuju kota ke laut. Mereka memilih kota itu karena dikuasai oleh keluarga Sisil serta memiliki permandian air panas. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka merasakan adanya binatang iblis, yang mana ternyata beberapa orang sedang dikepung oleh serigala iblis. Karena itu hanyalah iblis tingkat rendah, mereka semua berlomba-lomba untuk melawannya. Namun, Shin mengatakan bahwa untuk melawan iblis tingkat rendah, butuh satu orang dari mereka saja. Untuk itu, pengundian akan dilakukan. Setelah mencabut salah satu sticknya, ternyata yang akan melawan iblis itu adalah Lilian. Dengan sihir anginnya, Lilian pun dapat mengalahkan iblis itu dengan mudahnya. Merlin dan Melinda yang melihatnya merasa terkejut.
sebab teman-teman Shin ternyata sudah menjadi kuat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di kota ke laut. Mereka senang karena di kota itu ternyata memang terdapat banyak permandian air panas. Saat sampai di kediaman Sisil, mereka langsung disambut oleh para pelayan keluarga Sisil. August kemudian memberitahu yang lainnya agar malam ini mereka beristirahat terlebih dahulu karena besok mereka akan memulai latihan sihirnya. Untuk itu, malam ini mereka harus berendam di permandian air panas. Esoknya, pelatihan sihir mereka pun dimulai. Merlin mengawasi mereka dalam pengendalian sihirnya, sementara Melinda berdiskusi dengan mereka mengenai alat sihirnya. Hal itu membuat Shin senang sebab pelatihan yang ia rencanakan berjalan lancar. Namun, menurut Shin, mereka masih harus bertambah kuat agar bisa melawan kekuatan dari manusia iblis. Bukan hanya teman-temannya saja, ia sendiri pun juga harus bertambah kuat. Lalu, Shin memberitahu teman-temannya untuk bersiap menahan efek dari sihir barunya. Ia ingin mencoba sihir baru dengan memusatkan energi sihirnya agar hasil ledakan dari sihirnya itu tidak berdampak besar. Setelah latihannya selesai, August meminta agar Shin memindahkannya ke kerajaan sebab ia ingin mencari informasi mengenai manusia iblis. Akan tetapi, saat tiba di kerajaan, mereka malah langsung bertemu dengan Ellie yang merupakan tunangan August, serta seorang gadis kecil bernama Mei yang merupakan adik dari August. August kemudian menanyakan apa yang mereka sedang lakukan di kerajaan. Ellie mengatakan bahwa mereka sudah memutuskan akan ikut dalam kemah pelatihan sihir. August pun tidak mengizinkannya dan menanyakan hal itu kepada ayahnya, yang mana ternyata Raja Dis ingin agar August mengizinkan mereka. Karena di pelatihan itu juga ada Merlin dan Melinda yang akan mengawasi. Dengan berat hati, August pun akhirnya membawa mereka berdua. Ketika sampai di kota Cloud, August terlebih dahulu mengajak mereka makan. August kemudian mengatakan agar Shin segera menyatakan perasaannya kepada Sisil karena ia melihat mereka berdua sama-sama saling menyukai. Namun menurut Shin, sepertinya Sisil tidak menyukainya. Ia bersikap baik kepadanya karena memang Sisil orangnya yang baik. August mengatakan bahwa apa yang Shin pikirkan itu tidaklah benar. Ia sudah melihat dengan jelas kalau Sisil menyukai Shin. Untuk itu, Shin harus segera menyatakan perasaannya kepada Sisil jika memang ia menyukainya. Setelah itu, August kemudian membawa Ellie dan Mei ke penginapan mereka serta memperkenalkannya kepada Merlin dan Melinda. August memberitahu mereka bahwa Ellie dan Mei juga akan menjadi anggota dari kemah pelatihan sihir mereka. Lalu, saat malam telah tiba, Shin mendatangi Sisil yang sedang duduk sendirian. Ia kini dengan berani mengungkapkan perasaannya kepada Sisil. Ia mengatakan bahwa sejak pertama mereka bertemu, ia sudah jatuh cinta kepadanya. Shin menanyakan apakah Sisil mau menjadi kekasihnya. Seketika, Sisil malah menangis mendengar pernyataan cinta dari Shin, sebab selama ini ia merasa kalau Shin memberikan perhatian lebih kepadanya hanya karena Shin adalah orang yang baik. Namun ternyata sama seperti dirinya kalau ia juga sebenarnya menyukai Shin. Sisil pun senang dan langsung menerima cinta dari Shin. Akan tetapi teman-temannya yang lainnya ternyata sedang mendengar mereka. Begitu pula Merlin dan Melinda yang senang karena Shin berani mengungkapkan perasaannya. Esoknya mereka pun kembali melanjutkan pelatihan sihirnya. Hingga malam harinya saat sedang beristirahat, Shin menanyakan kepada mereka semua tentang masa kecil mereka, yang mana ternyata Maria, Sisil, Ellie, August, serta Thor dan Julius sudah saling mengenal sejak mereka masih kecil, sebab mereka berasal dari keluarga bangsawan. August mengatakan bahwa anak bangsawan itu saat berumur 5 tahun mereka harus pergi ke pesta kerajaan. Waktu itu banyak gadis-gadis muda yang berusaha memberikan kesan kepadanya, namun hanya Ellie saja yang tidak berusaha merebut perhatiannya. Hal itulah yang membuat August tertarik kepada Ellie. Lalu, Shin mendengar suara langkah kaki dari Merlin. Hingga ketika Melinda masuk ke dalam kamar mereka untuk menyuruh mereka tidur, ternyata mereka semua sudah masing-masing mengambil posisinya untuk berpura-pura tidur.
Esoknya, Sisil kemudian mengajak Shin untuk bertemu dengan orang tuanya, yang mana ketika bertemu orang tua Sisil, dengan berani Shin langsung mengatakan bahwa ia sudah berpacaran dengan Sisil dan ingin meminta restu mereka. Orang tua Sisil sangat senang karena Shin mau menerima putri mereka. Namun ibu Sisil memberitahu Shin bahwa mereka adalah bangsawan, sehingga jika Sisil ingin berpacaran, maka sama saja itu dengan bertunangan. Shin ternyata sudah siap jika ingin bertunangan dengan Sisil. Setelah itu, Shin ingin menunjukkan sihir barunya kepada teman-temannya. Para teman-temannya pun berusaha membuat pelindung karena mereka tak mau terkena efek dari sihir Shin. Akan tetapi, Shin mengatakan bahwa sihir barunya ini sama sekali tidak berbahaya. Shin kemudian menunjukkan sihirnya itu dengan membuat sebuah batu melayang, yang mana Shin ternyata menanamkan sihir anti gravitasi kepada batu itu sehingga batu tersebut pun bisa melayang. Shin juga mencoba menanamkan sihir itu ke tubuhnya dan ia pun kini bisa terbang. Lalu, ketika latihan telah selesai, Shin dan Sisil memberitahukan kepada Merlin dan Melinda tentang mereka berdua yang sudah bertunangan walau belum secara resmi. Mereka berdua ternyata senang bahwa Shin akhirnya sudah mendapatkan jodohnya. Akan tetapi, Melinda ingin agar Sisil membawa mereka berdua untuk bertemu dengan orang tuanya. Sebab ada sesuatu yang harus ia beritahukan sebelum pertunangan mereka diumumkan secara resmi. Saat Merlin dan Melinda bertemu dengan orang tua Sisil, Melinda pun langsung memberitahukan mereka bahwa Shin bukanlah cucu kandung mereka, yang mana Shin hanyalah anak yang mereka adopsi. Melinda mempertanyakan apakah orang tua Sisil masih mau menerima Shin. Ayah Sisil mengatakan bahwa ia menerima Shin bukanlah karena Shin cucu mereka berdua, namun karena Shin selalu peduli dan perhatian kepada Sisil. Jadi walaupun Shin bukan cucu kandung mereka berdua, ia tetap merestui pertunangan Shin dan Sisil. Shin sangat senang karena orang tua Sisil mau merestui hubungannya. Shin juga berterima kasih kepada Melinda dan Merlin yang sudah mengadopsinya. Akan tetapi, walaupun bukan cucu kandung mereka, Shin tetap menganggap mereka sebagai kakek dan neneknya. Setelah itu latihan mereka pun dilanjutkan lagi. Namun kali ini, Shin memberikan mereka pakaian yang sudah ditanamkan sihir pertahanan. Sebab kali ini, Shin ingin agar mereka melakukan latihan pertarungan. Shin akan membawa mereka bertarung melawan iblis yang berada di tingkat bencana. Awalnya, mereka lagu melawan iblis tingkat bencana. Akan tetapi, Shin meyakinkan mereka bahwa mereka sekarang itu sudah menjadi kuat sehingga mereka tidak perlu takut. Ditambah lagi, mereka telah memiliki pakaian yang ditanamkan sihir pertahanan. Jadi, mereka tidak akan terluka semudah itu. Setelah mempersiapkan diri, Shin akhirnya membawa mereka ke hutan. Mereka pun langsung menemukan satu binatang iblis tingkat bencana. Shin lalu menyuruh kelima temannya untuk melawannya, karena mereka berlima adalah pasukan yang bertugas untuk memberikan serangan jarak jauh. Ketika mereka berlima melawannya, ternyata binatang iblis itu langsung lenyap begitu saja. Shin menyadari bahwa kekuatan pasukan pendukungnya saja sudah sekuat itu, sehingga ia memutuskan untuk teman-temannya yang menjadi pasukan serangan utama, maka mereka akan melawan binatang iblis tingkat bencana sendirian. Benar saja, saat melawannya mereka semua berhasil mengalahkan binatang iblisnya walaupun hanya seorang diri melawannya. Shin sangat senang karena sihir teman-temannya kini sudah naik level. Setelah latihan selesai, kini waktunya pertunangan Shin akan diresmikan. Shin sangat terpesona melihat kecantikan Sisil yang memakai gaun. Pertunangan mereka pun disaksikan oleh banyak orang. Bahkan Raja Di sendiri yang mengumumkannya dan menjadi saksi pertunangan mereka. Di sisi lain, Storm yang masih berada di kerajaan Bluespia menanyakan rencananya kepada Miria. Miria melaporkan bahwa semua yang Storm rencanakan telah berjalan lancar. Storm pun senang dan memberitahu Miria bahwa sudah saatnya mereka akan bergerak.
Lalu Maria dan yang lainnya kini tengah belajar terbang, yang mana Shin telah memasang sihir anti gravitasi di sepatu mereka. Dan mereka pun menggunakan sihir angin untuk bisa terbang bebas di udara. Beberapa hari kemudian, Miria datang melaporkan kepada Storm bahwa mereka telah berhasil menaklukkan semua kota dan desa yang ada di kerajaan Bluespia. Storm lalu mengumpulkan semua manusia iblisnya dan memberitahu mereka bahwa tujuannya hanyalah menghancurkan kerajaan Bluespia, sehingga para manusia iblisnya diperbolehkan untuk pergi. Beberapa dari manusia iblis itu memilih untuk meninggalkan Storm sebab mereka beranggapan bahwa kekuatan mereka masih bisa untuk menghancurkan kerajaan tetangga. Namun menurut Storm, menghancurkan kerajaan Bluespia sudah cukup baginya. Miria kemudian menanyakan mengapa Storm sangat membenci kerajaan Bluespia. Storm akhirnya menceritakan kisah masa lalunya. 2 tahun yang lalu, Storm menjabat sebagai bangsawan di salah satu wilayah di kerajaan Bluespia. Ia memiliki cita-cita untuk menjadikan rakyat jelata dan bangsawan hidup berdampingan tanpa adanya perbudakan. Karena hasil panennya yang semakin naik, orang-orang dari wilayah lain pun datang ke wilayahnya untuk membantu. Sehingga di daerahnya itu kini semakin banyak orang-orang yang tinggal. Di sisi lain, para bangsawan di kerajaan Bluespia ternyata tidak menyukai dengan apa yang Storm lakukan. Di daerah mereka, kini rakyat jelatanya semakin berkurang dikarenakan mereka pergi ke wilayah Storm. Mereka juga tidak menyukai dengan ide Storm yang ingin menghapus perbudakan. Mereka pun merencanakan untuk menjatuhkan posisi Storm. Mereka kemudian mengundang Storm ke ibu kota dengan alasan untuk rapat, serta mereka ingin belajar tentang tata kelola kota kepadanya. Lalu, saat Storm pergi ke ibu kota, di wilayahnya ada orang-orang dari para bangsawan yang menyebarkan rumor tentang penculikan rakyat jelata. Karena hasutan itu, orang-orang pun mulai curiga kepada Storm. Mereka berpikir sepertinya Storm sengaja mengumpulkan para rakyat jelata agar bisa dijual sebagai budak. Hingga 2 bulan kemudian, Storm pun memilih untuk kembali ke wilayahnya. Ia beralasan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Namun orang-orang dari bangsawan itu akhirnya menghasut para warga Storm untuk menangkap penculik para warga, yang mana setelah mengepung kereta kuda milik Storm, ternyata di dalamnya terdapat para wanita yang diculik. Orang-orang pun semakin yakin kalau Storm adalah orang yang selama ini selalu menculik rakyat jelata. Para warga semakin marah dan langsung menuju rumah Storm serta membakarnya. Sementara itu Storm yang sedang menuju rumahnya melihat kalau rumahnya kini tengah terbakar. Saat ia sampai di rumahnya, ia melihat istrinya yang sudah dihabisi oleh para warga. Storm pun marah dan memberitahu para warganya bahwa ia tidaklah pernah menculik para warganya dan mereka semua sudah ditipu oleh para bangsawan di ibu kota. Orang-orang kini menyadari bahwa Storm bukanlah pelakunya dan mereka sudah dimanfaatkan. Namun semua itu sudah terlambat karena Storm kini sangat marah. Ia seketika langsung mengeluarkan energi sihirnya dan menghancurkan semuanya. Dari sinilah Storm mulai menjadi iblis dan berniat untuk menghancurkan kerajaan Bluespia. Sementara itu salah satu pengikut Storm yang bernama Sesto memerintahkan anak buahnya yaitu Dante untuk mengikuti para manusia iblis yang pergi dan menyerang kerajaan Sweet yang berdekatan dengan kerajaan Dis. Jika menyerang kerajaan Sweet, pastinya Shin akan muncul. Hal itu nantinya bisa membuat Storm memiliki tujuan baru, yaitu melawan Shin. Lalu, di kerajaan Bluespia, kini sedang diadakan upacara penobatan August sebagai putra mahkota. Akan tetapi, tiba-tiba pengawal datang memberikan laporan tentang munculnya iblis di kerajaan Sweet. August kemudian berusaha menenangkan para warga yang panik dengan mengatakan bahwa saat ini kerajaan sudah memiliki kelompok kuat yang dibentuk oleh Shin, pahlawan baru mereka. Shin lalu memperkenalkan mereka bahwa ia menjamin kelompoknya saat ini bisa mengalahkan iblis, sehingga para warga tidak perlu panik karena saat ini juga mereka akan langsung berangkat menghabisi iblisnya.
Sementara itu, di kerajaan Sweet, para iblis dengan jumlah ratusan kini telah sampai. Para iblis itu langsung saja maju menyerang kerajaan Sweet. Para iblis kini mulai memporak-porandakan kerajaan Sweet. Mereka tidak memiliki belas kasih walaupun pada rakyat jelata sekalipun. Hingga akhirnya Shin dan teman-temannya sampai di kerajaan Sweet. Pangeran August kemudian memberikan pengumuman bahwa ia dan pahlawan baru yaitu Shin kini telah tiba dan akan bekerja sama dengan kerajaan Sweet untuk membasmi para iblis. Ia pun juga memberikan pesan kepada para iblis karena dengan adanya mereka, para iblis tidak akan ada yang dibiarkan kabur. Shin kemudian memberikan arahan kepada teman-temannya untuk mencari para iblisnya dengan berpasangan. Sementara Sisil diperintahkan untuk mengobati para warga yang terluka. Lalu, Lilian dan Alice kini menemukan lokasi salah satu iblis dan bergegas mendatanginya. Mereka berdua marah karena iblis itu menganggap kalau mereka hanyalah anak kecil. Lilia pun langsung saja menghabisi iblis tersebut. Mereka berdua terus melanjutkan mencari manusia iblisnya. Dan lagi-lagi menemukan iblis yang mengatakan kalau mereka hanyalah anak kecil. Hal itu pun membuat Alice marah dan menghabisi iblis itu tanpa ampun. Sementara itu Julian dan Thor berusaha melawan iblis dan menginterogasi mereka. Thor menanyakan apakah para manusia iblis itu diperintahkan oleh Storm. Namun para manusia iblis itu tidak menjawabnya sehingga membuat Thor langsung menghabisi mereka. Di sisi lain, Yuri dan Tony bekerja sama menghabisi para iblis. Dengan gabungan kekuatan mereka, para iblis itu pun dengan mudahnya dikalahkan. Lalu dua manusia iblis menemukan pos bantuan dari kerajaan Sweet. Kedua manusia iblis itu merasa senang karena di depan mereka terdapat banyak manusia biasa. Akan tetapi, di pos bantuan itu ternyata ada Bin dan Olivia yang menjaganya. Sehingga kedua iblis itu tak bisa masuk ke dalam. Di dalam pos bantuan itu sendiri, Sisil sedang berusaha menyembuhkan para warga yang terluka. Sementara itu, di tengah kota, Shin sedang mengamuk. Ia terus menghabisi iblis yang datang menyerangnya. Shin sangat marah dan menyuruh para iblis itu untuk melawannya. Dari kejauhan, Dante yang sedang mengawasi Shin merasa ketakutan. Sebab menurutnya, Shin tak punya kelemahan dan memiliki kekuatan yang besar. Di sisi lain, Pangeran August dan Maria yang sedang mencari manusia iblisnya malah bertemu dengan pemimpin dari manusia iblis itu, yaitu William. Pangeran August bertekad menghabisi pemimpin manusia iblis itu agar para manusia iblis yang lainnya kehilangan semangatnya untuk bertarung. Maria kemudian memberikan serangan tiba-tibanya kepada William. Akan tetapi, William ternyata bisa menahannya karena ia sudah membaca gerakan dari Maria. William lalu maju dan menyerang Maria dengan pukulannya. Untungnya, Maria tidak terluka sama sekali karena memiliki baju yang sudah dilengkapi sihir pelindung. Maria kemudian mengeluarkan sihir apinya untuk menghabisi William. Akan tetapi William bisa menahannya dengan senjata sihir dari para penyihir di kerajaan Sweet. Pangeran August dan Maria lalu bekerja sama dan secara terus-menerus menyerang William dengan sihir tingkat tinggi. Hal itu membuat William kehilangan konsentrasi dan membuat sihir pelindungnya rusak. Pangeran August kemudian langsung saja menghabisi William. Sementara itu, Raja Sweet yang berada di istana kerajaannya merasa kalau pertempuran melawan manusia iblis sepertinya akan segera berakhir. Yang mana ternyata di istana kerajaan itu juga telah datang Merlin dan Melinda. Namun mereka senang karena tidak perlu harus turun tangan dan semua iblisnya bisa dikalahkan oleh kelompok Shin. Lalu, Sesto yang berada di luar benteng kerajaan Sweet merasa kalau ia sudah salah memperhitungkan rencananya. Ia sebenarnya hanya ingin memancing Shin agar menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi, para teman-temannya juga ternyata sudah menjadi kuat. Ia tidak menyangka kalau semua manusia iblisnya bisa langsung dihabisi. Ia kemudian memerintahkan Miria untuk masuk mengamuk ke dalam kerajaan Sweet.
Miria pun masuk ke dalam dan mulai mengacau. Lilia dan Alice lalu datang menghentikan Miria. Mereka berdua langsung saja memberikan serangan terkuatnya. Namun Miria bisa menghindari serangannya, bahkan melakukan serangan balik. Lilian dan Alice tidak sanggup melawan Miria sebab Miria memiliki teknik bela diri. Sementara mereka berdua hanya bisa menggunakan sihir saja. Alice yang tertangkap membuat Lilian tidak bisa menyerang Miria. Dari belakang, Tony dan Yuri menyerang secara diam-diam. Akan tetapi serangan mereka itu bisa dihentikan oleh Miria. Bahkan Miria membuat mereka semua babak belur dan tersisa Yuri saja. Untungnya Shin kini datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Shin dan Miria akhirnya melakukan pertarungan. Ketika sedang bertarung, August dan yang lainnya kini telah datang. Miria pun merasa kalau itu adalah waktunya ia harus mundur. Miria kemudian menyerang August dan yang lainnya serta segera kabur. Dante pun datang untuk membantu Miria melarikan diri, yang mana Dante memberitahu Miria agar meledakkan Shin dan yang lainnya. Karena teman-temannya sedang terluka, Shin pun tak bisa mengejar Miria. Ia akhirnya berusaha menahan sihir Miria agar tidak menghancurkan kota serta teman-temannya. Setelah pertarungan itu, Storm yang melihatnya merasa kalau ia saat ini memang sedang merasa bosan, namun Shin sepertinya bisa menghilangkan kebosanannya. Sementara itu, Shin dan yang lainnya kini bertemu dengan Raja Sweet. Raja Sweet sangat berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu kerajaannya. August kemudian memberitahu Raja Sweet bahwa ia merasa aneh dengan Storm yang merupakan pemimpin dari para manusia iblis. Ia mengira kalau serangan di kerajaan Sweet adalah serangan pengalihan karena Storm tidak muncul dalam serangan di kerajaan Sweet. Akan tetapi, sampai sekarang August tidak menerima laporan tentang adanya serangan lain dari para manusia iblis. August merasa ia tidak bisa memprediksi apa tujuan dari Storm. Untuk itu, August meminta ingin membentuk aliansi dengan kerajaan Sweet. Serta ia juga akan mempersiapkan front persatuan dengan kerajaan lainnya. Raja Sweet pun setuju untuk membentuk aliansi, karena menurutnya masalah iblis ini tidak bisa hanya diatasi oleh satu kerajaan saja. August lalu mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan lainnya. Untuk itu, Raja Sweet juga harus bersiap ketika jadwal pertemuan sudah ditentukan. Setelah itu Shin dan yang lainnya kini kembali ke kerajaan Dis. Mereka pun langsung disambut oleh para pengawal kerajaan. Sebab berita tentang mereka berhasil mengalahkan para manusia iblis kini telah tersebar. August kemudian melaporkan semuanya kepada Raja Dis bahwa ia ingin membentuk aliansi dengan kerajaan lainnya. Serta Raja Sweet juga sudah menyetujui aliansi tersebut. August ingin agar Raja Dis mengutusnya dan teman-temannya untuk menjadi perwakilan perundingan dengan kerajaan lainnya. Raja Dis pun setuju dan memerintahkan August untuk melakukannya. Sebab August adalah putra mahkota dan anggota dari kelompok Shin. Sehingga nantinya pembicaraan dengan kerajaan lain mungkin bisa lebih mudah. Sementara itu di kerajaan Bluespia, Sesto dan yang lainnya sedang ditertawakan oleh Storm karena mereka melakukan penyerangan, tapi malah mereka yang mundur dengan memalukan. Akan tetapi hal itu ternyata membuat Storm kini semakin bersemangat untuk melawan Shin. Sesto merasa sepertinya ia sudah salah membuat Storm tertarik kepada Shin, karena kini masa depan mereka sudah tak bisa terelakkan lagi, yaitu melawan Shin dan kelompoknya. Esoknya, Shin dan yang lainnya kini bersiap untuk pergi ke kerajaan lainnya melakukan perundingan. Mereka pun diantar oleh Merlin dan Melinda serta Raja Dis dan para pengawalnya. Shin pun langsung memberikan mereka sihir anti gravitasi dan mereka semua langsung terbang menuju kerajaan lainnya.